Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan membahas tokoh inspiratif Islam, simak selengkapnya. Aisyah adalah putri sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang memiliki kedudukan mulia di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang pertama yang bersaksi ketika Islam menghembuskan aroma wanginya dari Makkah. Ia orang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah, termasuk generasi pertama dari Muhajirin. Ia ikut perang Badar, Uhud, Khandak, dan berbagai perang lainnya. Ia diberi gelar sebagai pendekar Islam dan doanya mustajab. Aisyah binti Sa'ad bin Waqqas lahir pada 33 Hijriah di Madinah saat kekhalifahan Utsman bin Affan. Aisyah binti Sa'ad dikenal sebagai ahli fikih dan ahli hadis. Aisyah binti Sa'ad mendapatkan popularitas di antara putri-putri Sa'ad bin Abi Waqqas yang jumlahnya mencapai hampir 20 orang. Ketika menyebutkan perawi-perawi dari keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas, para penulis pasti menyebutkan nama Aisyah binti Sa'ad di antara putri-putrinya. Imam An-Nawawi berkata, orang-orang dari kalangan generasi tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kelima anaknya. Mereka adalah Muhammad, Ibrahim, Amir, Musab dan Aisyah. Salah satu keutamaan Aisyah binti Sa'ad adalah penguasaannya dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari fikih, hadis, tafsir, sejarah, bahkan strategi perang. Aisyah belajar kepada ayahnya sendiri. Ia tumbuh dalam lingkungan ilmu. Ketika pertama kali tumbuh, ia memetik bunga-bunga ilmu dari pohon ayahnya. Ya, pohon yang mempunyai akar kokoh di ilmu dan cabangnya menjulang tinggi di langit ilmu. Ini karena Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang meriwayatkan 200 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain berguru kepada ayahnya, Aisyah juga berguru kepada 6 ummahatul mukminin atau istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kepada Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Salah satu gurunya juga ada yang bernama Ummu Zarah, mantan budak Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah tidak hanya belajar, ia juga mengajarkan hadis-hadis yang telah ia pelajari kepada murid-muridnya yang banyak menjadi ulama-ulama besar. Murid-muridnya adalah Ismail bin Ibrahim bin Uqbah, Ayub As-Sakhtiyani, Al-Juwaid bin Abdirrahman, Jannah An-Najjar, Al-Hakam bin Utaibah, Khuzaiman, Sakar bin Juwairiyah, Abu Zanat, Abdullah bin Zakwan, Abdullah bin Ubaidah Ar-Rubazi, Utsman bin Abdurrahman Al-Wakasi, Abu Qudamah Utsman bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Umar Al-Umari, Malik bin Anas, Muhammad bin Bajat bin Musa bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhajir bin Mismar, Yusuf bin Yakub bin Al-Majishun, dan Ubaidah binti Nabil. Di antara muridnya tersebut, terdapat ulama yang masyhur dengan kealimannya dalam bidang fikih, yakni Imam Malik bin Anas. Al-Halil berkata bahwa Imam Malik tidak meriwayatkan hadis dari seorang perempuan kecuali dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ulama dan pakar hadis menyanjung Aisyah binti Sa'ad dalam buku-buku mereka dan menyebutkan kebesaran namanya, kejujuran dalam meriwayatkan hadis, statusnya sebagai perawi terpercaya, hafalan hadisnya, dan keutamaannya di kalangan putri-putri sahabat. Aisyah banyak belajar dan meniru kehidupan serta kesederhanaan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hal beribadah. Aisyah binti Sa'ad turut mempelajari dan menirukan wudhu para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga banyak bertanya kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah-masalah agama dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi seorang muslimah. Tidak hanya itu, Aisyah juga dikenal sebagai ahli ibadah, bahkan dikenal selalu mengikuti salat Isya berjemaah di Masjid Nabawi, Madinah. Tentunya, dengan tetap menjaga adab dan keselamatan bagi dirinya dan perempuan lain. Perbuatan Aisyah ini, bahkan disebut menjadi dalil bagi perempuan yang ingin melakukan salat berjemaah di masjid, tetapi tetap menjaga adab-adab Islami terhadap kaum perempuan. Allah menganugerahi Aisyah binti Sa'ad berusia panjang. Kehidupannya syarat dengan ilmu dan pelajaran. Aisyah binti Sa'ad wafat pada 177 Hijriah dalam usia hampir 80 tahun.
Dengan meninggalnya Aisyah binti Sa'ad, maka meninggal pulalah putri terakhir Muhajirin generasi sahabat sesuai dengan ucapan Aisyah binti Sa'ad sendiri. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari putri Muhajir, orang laki-laki yang berhijrah, dan Muhajirat, orang perempuan yang berhijrah, yang masih tersisa di atas bumi selain diriku. Dari putrinya, kita bisa mengenal baik profil ayahnya. Dari ayahnya, Aisyah menjadi seorang tabiiyat yang menjadi rujukan bagi tabiin dan generasi setelahnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ayah yang saleh berhasil mendidik putri salihah nan pintar yang mewariskan ilmu hadis, fikih, sejarah kepada para ulama penerusnya.